Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya adalah guru, "di manakah engkau akan tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya adalah Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya adalah Petrus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Tentu ucapan syukur adalah rasa yang mendominasi saya Bapak Ibu, karena tentunya kita dapat bertemu kembali. Mungkin setelah yang terakhir 1-2 bulan yang lalu nih Bapak Ibu kalau tidak salah di tempat ini. Dan Tuhan masih juga memberikan kesempatan untuk kita dapat mengenal Kristus dengan bersama-sama melalui PA pun juga melalui ibadah minggu, baik di induk pun juga dalam pepantan. Dan tentunya Bapak Ibu, tentu adalah sebuah rasa syukur bila mana dapat memasuki masa orientasi ini. Tentu itu semua karena berkat anugerah dari Tuhan. Dan harapan dari saya adalah boleh semuanya itu dapat berjalan juga dengan lancar dan baik adanya. Maupun dari saya yang pertama dan yang kedua adalah Mas Yuwas nanti di bulan yang ke depan, dan bersama-sama kita boleh menikmati proses itu bersama-sama. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu perkenalan lagi kan, karena sudah di awal. Nggih. Dalem sampun nggih. Mungkin yang pasti saya ulang adalah namanya tadi sudah disebutkan nggih Bapak Ibu. Firman Immanuel Hendrata yang biasa disapa atau dipanggil Firman. Ngoten. Ngoten mawon nggih Bapak Ibu. Lalu juga misalkan yang kedua pasti Bapak Ibu ingat adalah identitas atau juga pekerjaan dari orang tua saya adalah seorang penjahit, dan tentu yang saya pakai ini juga adalah dari buatan atau jahitan ibu sendiri. Nah seperti itu mungkin ciri khasnya Bapak Ibu yang selalu saya pakai. Ngoten Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama lihat melalui PPT yang sudah saya siapkan.
dengan tema mengenal dan mengikut Yesus. Mengenal dan mengikut Yesus. Next Mas, di belakang. Bapak Ibu, ada salah satu gagasan di dalam iman Kristen yang masih bertahan hingga sekarang ini melintasi abad atau melintasi zaman, yaitu ada sebuah karya klasik yang judulnya adalah Imitatio Christi, karya Thomas Kempis. Ia adalah seorang teolog dan menghabiskan hidupnya sebagai seorang biarawan di Biara Brethren. Jadi, ia menulis sebuah buku yang judulnya adalah Imitatio Christi. Artinya secara harafiah itu adalah meneladani Kristus. Di situ, ia mau menegaskan bahwa inti dari kehidupan Kristen bukanlah sekedar mengetahui ajaran Kristus, tetapi meniru Kristus dalam seluruh sikap hidup. Jadi, ia mengatakan dalam sebuah buku bahwa inti iman Kristen sebagai pengikut Kristus bukan hanya sekedar mengetahui seluruh ajaran yang tertuang dalam kitab suci, tetapi meniru itu pula dalam sikap hidup sehari-hari. Dan ia menegaskan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pemahaman saja. Melalui kita sudah membaca buku sangat banyak, pun juga dalam Alkitab mungkin kita sudah selesai, dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tetapi itu semua iman yang sejati tampak di dalam cara hidup kita yang dituntun oleh Roh Kudus, penuh ketaatan, rendah hati, penuh dengan kasih dan kesetiaan. Tampak di dalam itu semua. Next Mas. Ya, ini adalah gambar bukunya, Bapak Ibu kurang lebihnya. Ada juga yang dalam versi bahasa Indonesia. Jadi ia mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu sungguh mengenal Yesus, tetapi ia hidup dengan arah, nilai, dan pusat hidup yang lama. Artinya dalam pusat hidup yang lama adalah cara hidup yang lama kita, mungkin yang dulu kita masih bergumul dengan dosa, mungkin masih bergumul dengan apa yang kita menjadi keresahan hati, masih suka membenci sesama kita, masih suka untuk menghujat seseorang yang melakukan kesalahan. Tentu tidak mungkin seseorang betul-betul mengenal Yesus kalau masih berpusat kepada cara hidup yang lama. Ia mengatakan bahwa mengenal itu berarti mendekat, dan mendekat berarti siap untuk berubah. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan saja, tetapi perjalanan hidup yang meneladani Sang Guru. Tadi Bapak Ibu, mengenal berarti mendekat, dan mendekat itu berarti siap untuk berubah. Betul-betul meniru apa yang menjadi teladan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kiranya pengantar dari sebuah karya klasik ini dapat menolong kita untuk memahami satu tema yang diberikan kepada kita semua, mengenal dan mengikut Yesus. Mengajak kita bukan hanya untuk bertanya tentang siapa Yesus, apa saja yang Yesus ajarkan kepada kita, tetapi juga kita mau bertanya, kemana hidup kita ini diarahkan olehnya. Next Mas. Pun juga apa yang menjadi pengenalan itu nampak keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Pengenalan tadi Bapak Ibu. Dalam konteks pembuangan di Babel tahun 586 sebelum Masehi, tentu konteks pembuangan itu memberikan sebuah perasaan hati yang cukup sedih. Mereka merasa ditinggalkan, kehilangan identitasnya, mereka juga kehilangan apa yang menjadi harapan masa depan. Tetapi juga ya di tengah pengasingannya itu, ia juga merasa tidak berdaya. Tentu letih lesu yang ia alami. Tetapi kita mau melihat di slide yang selanjutnya. Dikatakan dalam Yesaya tadi bahwa Allah berjanji akan menghadirkan figur yang disebut hamba Tuhan. Kita bisa tadi menyampaikan bahwa Allah itu belum selesai dengan umatnya. Allah akan selalu berjanji mengiringi kehidupan umatnya. Ada hamba Tuhan yang akan diutus untuk memulihkan umat dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah ya Bapak Ibu, di tengah kesesakan, di tengah apa yang menjadi keterpurukan mereka,
Mereka diajak untuk mengenal figur hamba Tuhan ini. Dan itu tidak mudah di tengah kecemasan, di tengah ketidakberdayaan mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang akan memberikan terang bagi bangsa-bangsa. Pasti dalam hati mereka berpikir, siapa hamba Tuhan ini? Ya, diajak untuk mengenal di dalam keletih lesuan mereka. Siapa sosok ini yang dijanjikannya itu? Jadi, mengenal Allah berarti mengenal panggilannya. Dan mengikuti Allah berarti setia pada kehendaknya. Meskipun tentu keadaan yang dialami oleh bangsa Israel juga dalam penderitaan dan ketidakpastian. Dan itu semua juga kerap kita alami, kita hadapi. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini? Itu yang dihayati oleh bangsa Israel ketika mengalami pembuangan di Babel. Lalu selanjutnya Mas, siapa hamba Tuhan itu Bapak Ibu? Sinten? Nggih, sudah ada bisik-bisik kecil nggih. Tuhan Yesus? Nggih? Nggih? Ya. Jadi gambaran hamba Tuhan itu kita menemukan kepenuhannya ketika Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tentu di dalam konteks sosial Yahudi abad pertama, sebutan ini sangat kuat. Anak domba Allah mengingatkan pada peristiwa Paskah, pembebasan dari penindasan dan pengorbanan demi kehidupan bersama. Jadi ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Gambaran hamba Tuhan itu kita mengenalnya semakin diperjelas melalui bacaan Injil kita. Yohanes mengatakan ada anak domba Allah nanti yang menghapus dosa dunia. Kalau di dalam minggu yang kemarin, dari sungai Yordan ke dunia yang gentar, kita kan sudah ini ya Bapak Ibu, sudah diberikan juga kisi-kisi sekilas bahwa Ia akan memberikan pengharapan baru kepada kita. Tentu juga melalui pengenalan dan kedekatan hati kepada hamba Tuhan itu yang dimaksud di dalam Injil Matius. Di dalam bacaan kita hari ini melalui Injil Yohanes. Dua murid itu diundang untuk datang dan melihat. Sinten? Dua murid tadi Bapak Ibu dalam bacaan kita? Simon dan Andreas. Nggih. Lalu bukan hanya datang dan melihat, tetapi ada tiga yang terpenting. Tinggal bersamanya. Jadi kita mau melihat, pengenalan akan Yesus terjadi juga dalam relasi. Dan mengikuti Yesus berarti berpindah arah hidup yang tadinya berpusat kepada Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, sebagai perubahan yang awal. Lalu Yohanes menegaskan bahwa sesungguhnya inilah Mesias, bukan aku, tetapi ini dia yang dimateraikan juga melalui baptisan pada peristiwa minggu kemarin, dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai anak domba Allah. Maka kamu silakan mengenalnya, menirunya, meneladani sikap hidup di dalam keseharianmu. Ikuti dia, bukan hanya lihat tetapi tinggal bersamanya. Ada relasi yang intim dalam kedekatan. Lalu kita mau melihat juga di dalam slide selanjutnya Mas. Dan proses itu berlanjut terus-menerus. Pun juga dalam kehidupan jemaat yang digambarkan dalam 1 Korintus. Jemaat 1 Korintus digambarkan adalah sebuah kota yang kosmopolitan, kerap dengan persaingan, satu dengan yang lain, strata sosial dipertanyakan, gengsi kalau dalam bahasa kita. Lalu kebanggaan harga diri, jadi mereka saling untuk bersaing satu dengan yang lain. Tetapi Paulus ingin menegaskan melalui suratnya bahwa ketika kamu sudah mengenal Kristus, maka cara hidupmu juga harus berubah. Dari yang semula kamu penuh dengan tadi saling bersaing, saling menyalahkan, ada persaingan dan tidak menguatkan, justru adalah persaingan yang kerap menjatuhkan. Kalau kamu mengaku mengenal Kristus, kamu harus mengubah cara hidupmu dari pusat hidup yang lama tadi ke cara hidup yang baru. Dan itu harus dilakukan terus-menerus pembaruan dalam jemaat di Korintus. Maka kamu harus hidup saling menguatkan, saling menopang, saling memberikan kerendahan hati satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan di Imitatio Christi di awal tadi nih Bapak Ibu. Mengenal berarti mendekat, mendekat itu berarti siap untuk diubahkan menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Itu ia sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa mungkin prosesnya tidak mudah, tetapi mari
kita mau mengubah cara hidup yang lama ke dalam cara hidup yang baru. Mengenal dan mengikuti Kristus yang berarti meneladani sikapnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Next Mas. Jadi kita beroleh pengertian bahwa yang pertama, mengenal Yesus itu tidak cukup berhenti pada pengetahuan. Betul memang. Banyak orang tahu mungkin tentang Yesus tetapi tidak sungguh bersamanya. Injil ingin menegaskan dan mengingatkan kita bahwa pengenalan sejati lahir dari relasi tadi. Seperti Simon dan juga Andreas. Hadir dalam doa, firman, dan ketaatan kita sehari-hari. Mungkin di bulan-bulan kemarin kita ada sebuah konten juga pasti yang setiap tahun pasti ada ya Bapak Ibu. Laskar Kristus juga bagian intel seperti itu nggih. Jadi kalau hari Minggu hari ini tidak beribadah gereja tapi khusus di hari besar Kristen Natal baru kelihatan nampak seperti itu nggih konten-konten anak-anak muda di TikTok maupun di Instagram. Laskar Kristus bagian dari intel. Tetapi kita mau melihat ada hal yang baru yang ingin Yesus sampaikan melalui sabdanya kepada kita semua. Bahwa mengenal dan mengikuti Yesus itu berarti ada relasi yang terjalin. Melalui doa, firman yang kita dengarkan pada ibadah minggu, pada PA sehari-hari, pada persekutuan doa, bahwa mengenalnya itu adalah membutuhkan relasi yang baik. Ada sebuah kata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Betul nggih? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya bahwa ketika kita mengaku diri sebagai pengikutnya, mengenalnya, berarti kita siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu tentu kita alami dalam doa kita sehari, perenungan, ada renungan pagi, baca sedikit, mungkin dalam menyisihkan waktu sebelum mulai aktivitas. Kita semakin mengenal dan semakin dituntun olehnya. Jadi itu, mengenal Yesus tidak cukup berhenti pada pengetahuan saja, tetapi ada relasi itu yang kontinu, terus menerus ada hubungan yang baik dan intim. Dan yang kedua, mengikut Yesus selalu menuntut keberanian meninggalkan loyalitas cara hidup yang lama. Para murid tadi meninggalkan Yohanes Pembaptis, figur yang sebetulnya secara legis juga sah sebagai pembuka jalan. Lalu demi mengikut Yesus itu membutuhkan sebuah pertanyaan yang apakah Kristus sungguh menjadi pusat hidup kita atau hanya sebagai pelengkap saja? Itu adalah pertanyaan yang kerap kali kita alami. Kristus itu sebagai pusat atau sebagai pelengkap. Tentu penegasannya ada beda ya Pak. Sebagai pusat artinya cara hidup kita, apa yang kita lakukan, kita tahu pusatnya, meneladani tokoh, figur Sang Mesias itu. Tetapi hanya sebagai pelengkap, ya seperti tadi yang saya katakan konten-konten di kemarin di bulan-bulan Desember rame ya pasti. Bahwa Laskar Kristus bagian intel misalnya seperti itu. Bahwa nanti waktu pergi gereja, beribadahan, menunggu nanti waktu hari-hari besar saja baru kumpul. Atau PA nanti waktu waktu kira-kira senggang. Atau ada waktu yang misalkan betul-betul kita sedang tidak melakukan aktivitas baru kita mengingat relasi itu dalam doa. Tetapi kita mau diingatkan, pertanyaannya kepada kita sebagai pelengkap atau sebagai pusat hidup. Mari kita berefleksi dalam hati kita masing-masing. Lalu next Mas, yang ketiga, iman Kristen selalu berdimensi sosial ternyata. Yesaya tadi berbicara tentang terang bagi bangsa-bangsa, hamba Tuhan itu, dan Paulus tentang komunitas jemaat, dan Injil tentang kelompok murid tadi. Jadi mengikuti Yesus berarti menghadirkan nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan sosial. Karena kehadiran hamba Tuhan itu sendiri untuk terang bagi bangsa-bangsa. Dan tentu kalau kita mau mengaku mengenal, mau mengikutnya, maka kita harus juga menjadikan diri kita menjadi terang bagi sesama kita. Kalau poin yang keempat, poin yang terakhir, mengikuti Yesus bukan soal kesempurnaan, pasti tentu ya Bapak Ibu, melainkan kesetiaan dalam sebuah proses. Paulus menegaskan bahwa Allah setia menopang umatnya sampai akhir. Dan tentu kita selalu diingatkan mungkin dalam sebuah liturgi, dalam gereja bahwa hidup perziarahan iman. Sering kita dengar ya,
hidup persediaan iman. Dari artinya pengenalan itu terus-menerus kita lakukan. Tidak ada pengenalan yang langsung secara cepat, secara instan, tetapi terus dalam kehidupan kita sehari-hari melalui relasi yang intim bersamanya. Jadi kesimpulan dari apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa mengenal dan mengikuti Yesus bukanlah dua hal yang terpisah. Mengenal tanpa mengikut menjadikan iman itu dangkal, dan mengikut tanpa mengenal menjadikan iman kering. Seperti para murid yang mendengar undangan Yesus, mari dan lihatlah. Kita pun dipanggil untuk datang, tinggal, dan berjalan bersamanya. Kiranya iman kita tidak berhenti pada pengakuan, tetapi nyata dalam kehidupan yang meneladani Kristus. Itulah imitatio Christi yang sejati. Di tengah perjalanan itu, kita percaya bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia, yang akan meneguhkan dan memelihara kita sampai akhir. Selamat untuk mencari terus mengenal dan mengikuti Yesus dan meneladaninya dalam sikap hidup sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita.